Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung kegiatan operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di saat ini Allah masih menggerakkan jiwa raga kita untuk bisa berhadir ke rumah Allah dalam rangka mengaji bersama. Harapan kita apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam pertemuan ini akan saya sampaikan, dalam menjaga sholat itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan martabat dan kedudukan sholat. Yang kedua, nanti sholat itu lakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ketika ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sama-sama tahu sholat itu adalah kewajiban. Sehingga di dalam satu ayat kewajiban itu cukup jelas bagi kita sebagai orang yang mukmin, bahwa kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Dan sholat itu ibadah yang paling besar. Sehingga dalam satu ayat dinyatakan ujlu uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar wala dzikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah olehmu apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Alkitab. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sholat itu merupakan zikir yang besar atau ibadah yang besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang saya sampaikan pertama, martabat dan kedudukan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Ini nanti di dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Jadi kalau orang yang gak sholat itu artinya meruntuhkan agama, tapi orang yang menegakkan sholat itu orang yang menegakkan agama. Ini yang pertama. Jadi kelebihan atau kedudukan martabat sholat itu. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang pertama sekali diwajibkan oleh Allah atas hambanya yang mukmin. Perintah sholat itu langsung diberikan kepada Rasulullah SAW pada malam beliau dimi'rajkan pada pertengahan tahun yang ke-12 dari kerasulan beliau. Kita tahu sholat itu diterima oleh Rasul langsung, tidak melalui Jibril, ya. Karena yang lain-lain itu melalui Jibril, tapi sholat itu diterima oleh Rasulullah itu ketika Rasul dimi'rajkan. Ya. Jadi kalau cerita itu ya diterima oleh Rasul itu dulu sampai 50 rakaat, tapi ketika ketemu ruhnya Nabi Musa, karena ruh itu tidak mati, ruh kita juga nggak akan mati gitu. Ketemu itu akhirnya umatmu itu kecil-kecil, mintalah sampai ke 9 kali minta dia, dipotong 55, yang 50 jadi tinggal 5 gitu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat juga merupakan amal yang pertama sekali nanti dihisab oleh Allah, yaitu di hari kiamat. Ini berdasarkan hadis dari Rasul, awalama yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu fa in sholahat sholaha sairuhu amalihi wa in fasadat fasada sairuhu amalihi. Yang pertama sekali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholat. Maka jika baiklah sholatnya, niscaya baiklah amalannya yang lain. Dan jika rusak sholatnya, maka binasalah amalan-amalan yang lain. Jadi kuncinya di sholat dulu. Ya, kalau sholatnya bagus, nanti di hari akhir, di hari kiamat ketika dihisab, maka amalan yang lain itu baik. Tapi kalau buruk sholatnya, maka yang lain amalan-amalan itu akan sirna. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang disampaikan oleh Tabrani. Di hadis yang lain dinyatakan, wa yaqulullahu unduru fi sholati abdi fa in kanat tammatan kutibat tammatan wa in kanat na qisatan yaqulu hal li abdi min tatawa fa in wujida lahu tatawun tamatil faridah min tatawu. Dan Allah berkata, periksalah sholat hambaku. Jika sholatnya sempurna, cukup, tulislah sempurna. Dan jika kurang, berkatalah Allah, adakah hambaku itu melakukan sholat tatawu atau sholat sunat? Kalau ada, sempurnakanlah sholatnya yang fardu, yang kurang itu dengan sholat sunat. Jadi makanya disunahkan kita untuk sholat sunat itu untuk menambal kekurangan-kekurangan sholat kita. Mungkin sholat kita tidak khusyuk, maka dianjurkan sholat sunat, termasuk sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu sampai dinyatakan oleh Rasulullah, Allah akan membuatkan rumah di surga manakala kita menjalankan 12 rakaat. 12 itu sebelum zuhur 2, ba'da zuhur 2 gitu. Kemudian ba'da maghrib ya. Kemudian ba'da isya sebelum subuh. Jadi nanti kalau yang 12 itu adalah zuhurnya 4, Pak, sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur 4 itu, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya, dan sebelum subuh 2. Jadi berjumlah 12. Jadi bagi kita perlu untuk sholat-sholat sunat itu. Ya, ini anak-anakku terutama kalau habis sholat itu jangan cerita sendiri. Itu sering sekali anak-anak kita ya, habis sholat itu mundur cerita. Ini perlu Pak Redi disampaikan, sering sekali memang kita perhatikan kalau saya. Di cerita nanti kadang-kadang ya kalau secara gambaran mengganggu orang zikir sebenarnya. Ini sering terjadi. Jadi ya, perlu dikasih tahu anak-anak karena memang butuh bimbingan itu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk sholat sunat itu kalau bisa sholat yang paling utama sholat sunat itu sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu supaya kita dilakukan untuk apa? Untuk menambah atau menempel kekurangan-kekurangan di sholat wajib. Selanjutnya adalah keutamaan itu, sholat merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir yang ditujukan kepada umatnya ketika beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, ketika hendak meninggal dunia. Jadi ini wasiat
wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita tidak meninggalkan sholat. Selanjutnya adalah sholat merupakan garis pemisah antara yang muslim dengan yang bukan muslim. Jadi tahu nak udahan, sholat itu pemisah antara orang muslim dengan non muslim. Jadi kalau orang muslim dia harus sholat. Kalau orang katanya muslim nggak sholat, ya itu mungkin bisa jadi nggak muslim. Karena sudah banyak orang yang mengatakan dirinya muslim tapi meninggalkan sholat. Padahal itu pemisahnya antaranya. Kan mungkin pernah saya ceritakan terkait dengan orang yang meninggalkan sholat itu, atau orang yang nggak sholat gitu ya. Pernah saya ceritakan kepada anak-anak kita terutama dulu. Umpamanya kalau ada orang pergi ke sawah gitu ya. Kemudian setelah siang mandi gitu. Ketika mandi waktunya zuhur dengar azan. Antara kalau saya ceritakan sering kerbu dengan Pak Tani gitu ya. Dengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Azan itu suara apa itu? Suara panggilan. Panggilan apa? Ditanya diam aja. Panggilan apa? Sholat. Jadi kata kerbo, Pak itu suara apa? Suara adzan. Suara adzan itu suara apa? Suara panggilan sholat. Nah, kok Bapak nggak berangkat sholat katanya? Nggak, aku di sini aja. Berarti Bapak sama dengan aku katanya kan? Jadi kan sama kerbo itu, nggak beda. Kalau gambaran cerita-cerita seperti itu, maka sholat itu merupakan pemisah. Ini sering saya sampaikan dalam pengajian itu. Orang yang meninggalkan sholat itu musibah. Karena musibah itu bukan hanya sekedar sakit, itu enggak. Barang hilang itu enggak. Kematian enggak itu. Musibah itu banyak. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya, sholat merupakan ukuran bagi berkembangnya ajaran Islam atau tidak. Di mana sholat didirikan oleh umat Islam berarti ajaran Islam berkembang dengan baik di tempat tersebut. Tetapi sebaliknya, di mana sholat disia-siakan, masjid dan musola sepi dan sunyi dari jamaah sholat, itu tandanya bahwa ajaran Islam tidak berkembang di daerah tersebut. Jadi cirinya gampang Pak. Ini Islam yang di sini ini bagus enggaknya itu tengok masjid aja Pak. Jadi kalau masjid itu sepi gitu. Saya ingat dulu kalau ada masjid cantik gitu ya, tapi zuhur nggak dibuka, kan? Karena nggak ada yang sholat gitu. Musola cantik tapi nggak pernah digunakan, itu menunjukkan daerahnya itu Islamnya nggak bagus. Jadi kita bisa melihat aja dari masjid itu. Padahal masjid kita ini umpama, ini sering saya sampaikan mimpi-mimpi gitu. Umat Islam itu datang semua sholat isya, sholat subuh gitu. Kalau katakanlah kalau sholat zuhur agak susah kerja semua, mamanya gitu ya Pak, kerja. Mamanya Mas Mis kerja kan gitu. Saya kerja nggak ke masjid sini gitu. Tapi di masjid yang lain gitu. Katakan di masjid sini dulu. Gitu. Kemudian kalau asar mungkin juga enggak lah karena perjalanan. Kalau maghrib mungkin baru sampai rumah capek, mungkin bisa jadi macam-macam lah kan. Isya mungkin karena siang enggak di rumah, baru terima tamu, mungkin enggak sempet. Tapi kalau subuh kan enggak bisa alasan. Kalau subuh enggak ke masjid itu alasannya apa coba? Kira-kira Pak Ilham kira-kira kalau subuh enggak ke masjid itu alasannya? Tidur gitu. Itu enggak bisa punya alasan kalau kita jujur Pak. Karena nggak ada yang ganggu, kantor pun belum buka. Nah, kecuali Pak Kles lah mungkin itu ke pasar mungkin itu kan. Jadi sehingga sholatnya di pasar sana kan gitu, dekat musola di pasar gitu kan, beda gitu. Karena ini sekali lagi subuh itu standarnya kalau kita nggak ke masjid itu udah. Padahal sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat itu dalam Quran jelas.
Sampai-sampai sholat fajar itu pemahamannya itu ada yang mengatakan sholat subuh, walaupun secara jumhur ulama kebanyakan mengatakan sholat fajar itu sholat qobla subuh, tetapi ada yang mengatakan sholat fajar itu adalah sholat subuh. Apa kata Nabi? Sholat fajar itu pahalanya seluas langit dan bumi dan seluruh isinya. Tapi orang nggak tertarik, Pak. Menurut saya tertarik betul itu. Jadi kalau kita sholat fajar itu kita kaya, Pak, sebenarnya. Hanya kekayaannya nggak nampak. Sebab kalau kekayaannya nampak susah. Susah nggak? Nah, rumahnya nggak muat lah, banyak harta, banyak tadi, Pak. Apalagi kalau umpamanya sholat Jumat paling dapat unta, lu tuh terus naruhnya di mana? Kebun aja nggak punya, naruh untanya di mana? Ya repot. Ini memang pahala-pahala itu nggak dinampakkan. Nanti kalau kita sudah mati itu dinampakkan oleh Allah kebaikan-kebaikan itu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini terkait dengan lingkungan kita. Jadi kalau lingkungan kita ini masjid kita ramai, berarti menunjukkan Islam di lingkungan itu ramai. Artinya berkembang. Kalau tidak, itu tidak. Selanjutnya, sholat merupakan ibadah yang menjadi jaminan untuk masuk surga. Ya, sekali lagi, sholat merupakan ibadah yang menjadi jaminan untuk masuk surga. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan, ya, yang artinya 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sholat itu dan tidak menyia-nyiakan karena menganggap enteng dengan kewajiban sholat itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga. Anak-anakku sholat 5 waktu sudah disiplin? Itu dulu anak-anak itu. Kalau yang gede gitu abang-abang lah itu ya. 5 waktu sudah? Berarti belum ada jaminan janji dengan Allah. Kita pengen ada janji Allah bahwa kita akan dimasukkan surga, kira-kira pengen nggak? 5 waktunya gimana, Yas? Udah, Yas? Udah? Udah. Ya. Sana sekarang SMA kan? Untung aja nggak deket Pak Prato, tak gebuk nggak sholat sini 5 waktu. Iya, betul saya. Ya sudah kan, kalau nggak sholat 5 waktu gebuk Pak ya. Ini yang sana 5 waktu udah beres. Itu yang suruh gebuk sana. Ya, itu loh bapaknya lah suruh gebuk kalau nggak beres. Umur dia berapa? Kelas berapa udah? 6 itu umurnya lebih dari 10 ya Pak. Karena kata Rasulullah, didiklah anakmu akan sholat ketika umur 7 tahun. Ya. Bila umur 10 tahun belum disiplin, wadribuhu, pukul dia. Dalam artian punya ketegasan. Itu loh Pak. Bukan dipukul betulan. Nanti kalau sakit kita ngobatin juga susah ya kan. Itu wajib Pak. Wajib kalau di atas 10 tahun itu tegas, nggak main-main. Karena kita juga pengen punya generasi yang tangguh, yang beriman. Harus dari umur 10 tahun itu. Saya jujur aja dari dulu memang keras kalau tentang sholat itu. Sampai sekarang aja yang gede-gede itu sholat di rumah nggak aku kasih itu. Sholat itu di masjid. Laki-laki harus di masjid. Karena saya khawatir jadi orang anak-anak solehah. Kalau laki-laki jadi solehah kan payah. Solehah tahu tuh solehah? Perempuan menjadi perempuan. Jadi makanya nih ini janji Allah gitu ya. Jadi maka janji Allah ya akan disiksa kalau memang tidak mengerjakannya. Barang siapa yang tidak mengerjakan selain 5 waktu itu, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia dikehendaki ia disiksa dan jika diinginkan dimasukkan ke dalam surga. Ya, tapi kan janjinya tetap kalau yang sholat. Jadi
Kita yang tua mungkin insya Allah sudah enggak lah ya. Yang anak-anak muda gini, ini anak muda kan, sholatnya masih tinggal enggak? Enggak kan? Kalau masih tinggal mulai detik ini jangan ditinggalkan, termasuk anak-anakku. Bisa anak-anakku? Bisa? Usahakan harus bisa. Ya, itu siapa itu jenis? Bisa? Yang ini? Harus namanya. Harus namanya. Harus. Ya, tolong bapak minta tolong. Keuntungannya bukan pada bapak, pada kalian anak-anakku ya. Anak-anakku semuanya yang 5 waktu tidak boleh ditinggal. Apalagi kalau sholatnya ya nanti jangan main-main. Ini kadang-kadang sholat lucu, sudah Allahu Akbar masih mana nih Ridon? Mana Ridon? Gak datang? Di luar? Hilang, Pak. Hilang. Tahu kalau Pak Prapto aja tuh. Ini orang sholat Allahu Akbar udah rakaat kedua masih utak-utik di sebelah nih. Ya bener juga itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini diriwayatkan oleh Daruqutni, Muslim dan Ibnu Hibban. Jadi terkait dengan kedudukan tadi, kalau kita sudah sholat 5 waktu berarti ada janji dengan Allah untuk dimasukkan ke surga. Kita akan pengen masuk surga. Surga itu kenikmatan yang belum nampak. Ya. Jannah itu kenikmatan yang belum nampak, Pak. Ya, sekali lagi kenikmatan yang belum nampak dan itu pasti gitu. Yang terakhir terkait dengan kedudukan itu, kelebihan itu, sholat syiar agama yang tertinggi dan paling utama yang merupakan media penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Sholat adalah ibadah merupakan lambang dan pertanda keimanan dan keislaman seseorang. Jadi sholat itu hubungan kita kepada Allah. Ya, nah, ditanya mungkin udah tahu nggak sholat itu apa gitu. Sholat itu apa gitu. Sholat itu perbuatan yang dilakukan dengan takbiratul ihram, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan ketentuan tertentu dan bacaan tertentu. Jadi dia atur semuanya. Itu ibadah sholat. Sholat itu dimulai dengan dari apa? Anakku, kok cerita sendiri tuh? Sholat itu dimulai dari apa? Takbir. Apa artinya Allahu Akbar? Coba. Allahu Akbar apa artinya? Sering adzan kan? Apanya Allah? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Berarti yang lain kecil, kita kecil gitu loh. Allahu Akbar. Yang pernah Bapak sampaikan takbir dalam 1 hari 1 malam dalam sholat 5 waktu itu berapa kali? Nggak ingat? Kalau duit seperti inget nih. 94 kali. Berapa kali takbir 1 hari 1 malam? Berapa tadi? 94. Biar tahu. Nanti kalau ditanya tahu gitu. Bisa ngitungnya? Bisa nggak? Dihitung sama Bapak. Nanti kalau matematikanya dapat berapa tak tengok nanti kan. Takbiratul ihram berapa kali? Takbiratul ihram berapa kali? 2. Kamu berapa? Takbiratul ihram nggak tahu makanya 2. Takbiratul ihram itu mulai sholat itu namanya takbiratul ihram berapa kali? Yo 5 kali lah. Berapa kok bingung aja. 5 kali. Berarti takbir ihram 5 kali. Setiap rakaat berapa kali? Pernah ngitung? Yas, pernah ngitung Yas?
nggak pernah ngitung. Bisa dihitung ya. 5 kali 17 berapa? 5 kali 17. Matematika dokter berapa? 85 tambah 5 berarti 90 ditambah habis at-tahiyat awal 4 kali berarti 94. Jadi ini harus dipahami, takbir itu 94 kali dalam sholat itu. Artinya Allah Maha Agung, yang lain kecil, rendah gitu. Itu diantaranya beberapa kelebihan ya atau martabat daripada sholat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait sholatlah seperti Rasulullah. Ini dinyatakan ya, lebih dari 90 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mendirikan sholat menurut semestinya. Berdasarkan ayat maka Rasul menyampaikan shollu kama ra'aitu muni usolli, shollu kama ra'aitu muni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Melihatnya Rasulullah sholat itu di dalam hadis gitu. Kalau jumpa Rasul nggak ketemu, tapi dinyatakan seperti itu ya. Hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW setelah lebih dahulu beliau menunjukkan dan mencontohkan sebagaimana mestinya mendirikan sholat itu, mulai dari berniat untuk mendirikan sholat, takbiratul ihram ya, takbiratul ihram tahu tadi kan. Setelah itu doa iftitah, membaca Fatihah, kemudian membaca surat sampai kepada ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya hingga tahiyat akhir, berdoa dan memberi salam. Semuanya telah beliau perlihatkan kepada para sahabat pada waktu itu. Barulah beliau bersabda seperti hadis tadi. Jadi kita kalau bisa sholat itu seperti yang dicontohkan Rasul ya. Contoh itu namanya sholat itu Allahu Akbar itu 2 tempat. Satu begini, tapi tangannya nggak boleh gini, tapi gini. Antara bahu dan telinga itu mengangkat, menghadapnya ke kiblat, bukan ke telinga gini. Kan ada yang gini, Allahu Akbar gitu kan. Gini ke depan, ya, depan. Atau begini, di depan dada boleh. Nah, kemudian kalau meletakkan ini begini, nanti ini gini, yang pas itu ini digenggam gini. Jangan gini, ada yang gini, itu nggak bener. Contoh-contoh itu ada di dalam hadis semua sebenarnya. Nanti kalau pengen panjang kita sampaikan terkait dengan tata cara sholat, terkait dengan kaifiat sholatnya, supaya nanti pas dari bacaan, dari gerakan-gerakan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu diantaranya sholat tadi ya, supaya dilakukan mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah ancaman terhadap orang yang melalaikan sholat. Ya, di dalam Al-Quran mungkin surat Al-Ma'un hafal? Yas hafal ya surat Al-Ma'un Yas? Al-Ma'un hafal nggak? Ara'atal ladzi hafal coba? Yang sana hafal nggak? Siapa namamu? Hafal? Al-Ma'un, surat Al-Ma'un hafal nggak? Surat Al-Ma'un hafal nggak? Coba baca. Nah itu, jadi
Saya potongkan ayat itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholat mereka. Ini kalau bahasa yang gampang, lewong sholat aja celaka, kalau nggak sholat gimana? Lebih celaka gitu. Ya anakku, maka orang tua Pak Prapto minta sholat 5 waktu kerjakan dengan baik, jangan tinggalkan mulai hari ini. Ya, tolong semua anak-anakku, apalagi yang sudah SMA, ya SD aja kalau bisa jangan tinggal, apalagi SMA. Ya. Bisa kira-kira sekali lagi Bapak tanya, bisa jaga sholatnya tetap dikerjakan? Bisa? Pengen sukses anakku? Kalau pengen sukses 5 waktu jangan tinggal. Itu pesan saya, sukses dunia dan akhirat insya Allah itu sukses. Kalau disiplin sholat kita dengan cara yang baik, khusyuk, insya Allah mengantarkan kehidupan kita akan lebih baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, menurut ayat ini orang yang sholat bisa jadi celaka, apalagi orang yang tidak pernah sholat. Orang yang sholat bisa celaka karena lalai mengenai sholat mereka. Ya, oleh ahli-ahli tafsir Al-Quran yang muktabar dikemukakan bahwa lalai dari sholat itu macam-macam coraknya. Yang pertama lalai dari niat, itu ya. Jadi ancamannya lalai, tapi lalai dari niat. Sholat itu niatnya karena siapa? Karena siapa? Karena disuruh orang tua? Enggak. Jadi karena sendiri. Karena siapa? Allah. Jadi niatnya itu karena Allah. Ya. Niatnya tidak karena Allah dan tidak untuk mencari keridhoannya. Jadi kita itu namanya lalai dari niatnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, lalai dari waktu. Jam bisa. Lalai dari waktu sholat tiba dan azan sudah berkedengaran, dikumandangkan, tetapi ia masih menunda-nunda sholatnya, sehingga pada waktu sholat akan berakhir ia buru-buru mengerjakan sholat. Ya, seperti ya ayam, patok ayam istilahnya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini lalai yang kedua adalah lalai dari waktunya. Makanya untuk ringan sholatnya itu begitu masuk kita sholat. Ya, jadi minta tolong kita sama-sama jaga sholat itu, terutama waktunya. Ya. Di sini insya Allah adzan masih banyak ya yang mengerjakan, kemudian sholatnya, tapi dijaga dimanapun sholat itu dijaga. Ini sering saya sampaikan, sholat itu tidak ada gugurnya bagi kita laki-laki, tidak ada gugurnya. Makanya waktu ini harus dijaga betul, jangan sampai lali. Kemudian nanti akan banyak saya sampaikan nanti ke depan aja kalau insya Allah masih ketemu. Lalai dari kaifiat sholat, lalai dari ruh sholat, lalai dari hakikat sholat, lalai dari hikmah sholat. Ya, itu masih banyak disampaikan oleh ya penulis buku ini adalah oleh PA Latif Rusdi. Ya, ini yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.